Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Reza Wahyu Pratama dari PJKA NIM 1906116432211. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang. Saya akan menyampaikan proses perkembangan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana saja. Komponen yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan itu adalah kemampuan otot untuk menerima beban saat melakukan aktivitas. Bisa berupa aktivitas mengangkat barang atau mendorong sesuatu, menarik, itu sebuah aktivitas yang menggunakan otot atau kekuatan. Otot atau kekuatan itu sendiri bisa dilatih di rumah ya, pada situasi pandemi ini ya, bisa dilakukan dengan push up gitu, sit up, back up, squat jump, dan angkat beban kalau ada beban di rumah. Yang kedua yaitu daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance sendiri yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan sistem jantung dan paru-paru atau sistem pernapasan. Daya tahan itu berbeda dengan kekuatan tadi. Jika kekuatan menggunakan otot secara cepat ya. Kalau endurance itu lebih ke kekuatan daya yang lama, kurang beda waktu lah pokoknya. Dengan begitu cara latihannya juga berbeda. Latihannya itu menggunakan waktu yang agak lama, seperti lari-lari minimal 12 km atau berolahraga dengan waktu yang cukup lama. Begitulah pokoknya. Yang ketiga yaitu daya otot atau muscular power. Daya otot adalah kemampuan maksimum otot yang digunakan dalam waktu yang singkat. Contohnya yaitu meloncat ke atas, meloncat ke samping, meloncat ke depan. Kemampuan otot ini sendiri bisa dikatakan daya ledak atau explosive power. Contoh-contohnya yaitu yang saya katakan seperti tadi, ada vertical jump yaitu jumping ke atas, meloncat ke atas, terus front jump, meloncat ke depan, dan vertical jump slide jump atau ke samping ya. Begitulah daya otot. Yang keempat yaitu speed atau kecepatan. Speed atau kecepatan ini yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu gerakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup sedikit ya, tapi dengan tempo yang cepat. Seperti contohnya pada saat sprint atau lari yang cepat itu, kita melakukan gerakan yang sama yaitu lari dengan jangka waktu tertentu, tapi dengan kecepatan yang sangat cepat atau kecepatan maksimum kita. Yang kelima yaitu daya lentur atau flexibility. Daya lentur adalah tingkatan seseorang untuk melakukan suatu gerakan yang
efisien dalam menggunakan tubuhnya itu sendiri. Seperti contoh gerakan yang meliukkan tubuh itu menggunakan daya lentur yang sangat tinggi, sehingga bagian badan sini bisa sampai lentur begini ya, seorang yang melakukannya itu. Untuk latihannya sendiri itu bisa seperti yoga, senam, dan gerakan-gerakan yang menggunakan kelentikan tubuh itu. Daya lentur ini bisa digunakan untuk hal yang penting. Contohnya yaitu menghindari cedera. Kenapa kok bisa menghindari cedera? Karena kalau badan kita lentur, contohnya tangan. Kalau tangan kita lentur, terkena hempasan dari sini, nanti seenggaknya bisa begini, enggak sampai patah, cuma lentur saja. Jadi begitulah contohnya. Yang keenam yaitu kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility itu yang berarti kemampuan seseorang untuk melakukan perpindahan tempat secara cepat. Hal ini berguna, sangat berguna sekali pada saat olahraga, semua olahraga lah tentunya, seperti basket, sepak bola, voli, bulu tangkis, dan sebagainya. Kelincahan ini berguna untuk memindahkan diri kita atau berpindah tempat ke tempat yang kita tuju secara cepat dan sangat berguna untuk kita sendiri. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya yaitu cukup kita rutin melakukan lari ke depan, terus dengan cepat kembali ke belakang, terus lari lagi ke depan, kembali lagi ke belakang. Atau bisa zigzag begini, lari di tempat dengan cepat, lalu pindah ke tempat lain, lari lagi di situ, dan begitu seterusnya, sehingga kita terbiasa dan kita lincah. Yang ketujuh yaitu koordinasi. Koordinasi sendiri yaitu kemampuan seseorang untuk untuk mengintegrasikan gerakan secara tepat. Contohnya, kita memantulkan bola ke dinding dengan tangan kanan. Tuk, bola kembali, kita mengambilnya dengan tangan kiri. Begitupun sebaliknya, kita melempar dengan tangan kiri, bola kembali kita tangkap dengan tangan kanan. Begitulah contohnya koordinasi dalam video ini. Yang kedelapan yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu gerakan-gerakan dengan gerak tubuh yang baik dan benar, atau tidak terjatuh intinya. Contohnya yaitu saat melakukan gerakan yang sulit, seperti pada senam, yaitu sikap lilin. Sikap lilin sendiri yaitu sikap di mana diri kita berdiri dengan satu kaki dan tangan itu biasanya posisi seperti kapal. Untuk latihannya yaitu bisa latihan keseimbangan dengan berdiri dengan satu kaki atau jinjit dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu akurasi atau ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan-gerakan bebas ke dalam
suatu kasaran. Contohnya saat menendang bola atau mengesut saat bermain sepak bola, yaitu kita menendang bola ke arah lain, ke sasaran seperti gawang dengan akurasi yang tepat. Atau pada saat volley kita men-smash bola ke arah lawan dengan tidak jangan sampai bolanya itu keluar dari tempat lawan tersebut. Bagaimana cara melatihnya? Yaitu gampang aslinya, dengan cara rutin melakukan aktivitas tersebut. Dan kita itu supaya lebih baik gitu loh di mindset kita. Jadi setiap bolanya mengarah dengan tidak tepat, kita ulangi lagi sampai bola itu mengarah tepat sasaran yang kita tuju. Ya, begitulah cara latihannya yang sangat sederhana. Yang ke-10 yaitu reaksi, yaitu kemampuan seseorang untuk segera bertindak untuk merespon suatu rangsangan yang sangat cepat tersebut. Contohnya menangkap bola atau memblok bola dari smash saat volley, yaitu sebuah reaksi dari smash tersebut, kita memblok bola dengan tepat. Atau saat kita menjadi kiper saat sepak bola itu membutuhkan reaksi yang sangat cepat agar tidak kebobolan. Bagaimana cara melatihnya? Yaitu latihan secara rutin memblok bola dari serangan smash, itu akan mempercepat reaksi kita sehingga blok kita itu menjadi sangat cepat. Atau pada saat menjadi kiper itu ada latihannya sendiri untuk menjadi kiper. Contohnya yaitu dilempar bola ke arah kanan atau ke arah kiri seseorang kiper tersebut, lama-kelamaan menjadi terbiasa dan akhirnya jago menjadi kiper. Itulah komponen-komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan sederhana. Dari 10 itu, manakah dari audien atau dari Anda itu yang merasa ini kurang atau ini sangat jelas? Tolong ditulis di komentar. Terima kasih.